sebagai institusi. Jadi kami mohon insight dari Ibu sebagai BPS SDM ya, Biro SDM dari BPS. Mungkin untuk mempersingkat waktu dan layar kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu pejabat Pranata Komputer dan mungkin dari Bapak Ibu dari kepegawaiannya ya yang membina jabatan fungsional di instansi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Ambar Yuliati dari Badan Pusat Statistik yang kebetulan di sini kami dari unit jabatan fungsional yang membina jabatan fungsional, statistisi, dan peranata komputer. Nanti di sini saya akan berkolaborasi dengan Mbak Meti ya, Pak. Jadi mungkin nanti dalam hal penyampaian akan disampaikan oleh saya dan Mbak Meti. Saya mengawali terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian ya. Di sini sudah pejabat fungsional semua atau bagaimana ya Bapak Ibu? Ada yang belum fungsional? Di sini juga tergabung para kasubag untuk Bu dari dinas-dinas juga. Oh ya, ya baik. Baik, saya coba share screen aja mungkin langsung ya. Jadi mungkin nanti bisa diskusinya yang lebih panjang. Kalau secara aturan mungkin sebagian besar Bapak Ibu sekalian juga sudah membaca, mempelajari ya. Yang tentunya sekarang aturannya semua untuk jabatan fungsional adalah sama ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya coba share screen ya. Saya langsung aja ya Bapak Ibu sekalian ya. Tadi kan sudah perkenalannya cukup nama saja. Nanti kalau emang ada yang ingin diketahui lebih lanjut, kita uh, belakangan aja ya. Kita coba menyampaikan materi sehingga kegiatan kita di siang hari ini semoga dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan pencerahan bagi kita semua ya tentunya. Baik Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui ya dalam kurun waktu 2-3 tahun terakhir ini telah terjadi dinamika ya perubahan peraturan yang dalam jangka waktu tersebut perubahannya cukup banyak gitu ya, cukup banyak sehingga kita sendiri mungkin sebagai instansi pembina, sebagai pengguna itu masih banyak harus membaca, mempelajari. Karena biasanya setiap ada peraturan baru tentu ada masa-masa transisi dari perubahan peraturan itu yang membuat kita menjadi seperti ada banyak masalah gitu ya. Ini bagaimana solusinya seperti ya Bapak Ibu sekalian. Di sini saya coba sharing dan mari kita diskusikan bersama-sama apabila ada hal-hal yang mungkin ingin kita diskusikan di sini. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Materi yang ingin disampaikan tentunya mengenai formasi, pengangkatan, dan penghitungan angka kredit. Sebagaimana mungkin telah Bapak Ibu semua ketahui ya, untuk jabatan fungsional. Sekarang itu kita hanya bersumber dari aturan yang dari Permenpan 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Kalau dulu kan masing-masing instansi pembina akan menerbitkan kembali aturan terkait jabatan fungsionalnya sesuai dengan binaannya. Tetapi saat ini dasar hukum yang kita gunakan adalah Undang-Undang Nomor 5 mengenai aparatur sipil negara, PP Nomor 11 mengenai manajemen PNS, dan Permenpan 1 ini yang khusus mengenai jabatan fungsional. Kemudian juga Permenpan Nomor 6 tentang pengelolaan kinerja ASN. Kenapa ada pengelolaan kinerja? Karena kedepannya kita sudah tidak menggunakan butir-butir kegiatannya. Mulai tahun 2023, penilaian tidak lagi menggunakan usul dupak ataupun butir-butir kegiatan, tetapi melalui SKP yang dinilaikan oleh PPK-nya atau atasan langsungnya. Jadi tidak ada lagi yang namanya tim penilai
ya. Kalau sebelumnya kan usulan dikirim ke unit kepegawaian, nanti akan didistribusikan ke tim penilai, diolah tim penilai kita, dikembalikan lagi ke sekretariat, kemudian baru diterbitkan PAK. Tetapi peraturan yang berlaku untuk jabatan fungsional saat ini menggunakan SKP yang dinilai oleh atasannya. Ya, di sini juga akan mempermudah ya bagi kita sebagai seorang pejabat fungsional. Karena ketika kita dinilai atasannya kan yang memang mengetahui kegiatan ya secara realnya tentu atasan di unit kerjanya masing-masing. Kemudian juga ada Permenpan nomor 7 tentang sistem kerja dalam rangka penyederhanaan birokrasi serta Peraturan BKN nomor 11 tentang pedoman teknis pembinaan kepegawaian jabatan fungsional. Nah, kemudian berdasarkan Permenpan 1 nih ya, yang paling signifikan itu tentunya dengan hilangnya butir-butir kegiatan. Nah, hilangnya butir-butir kegiatan ini tentu dalam artian tidak lagi memerlukan usul dupa. Ya. Tetapi sampai saat ini sebenarnya secara tidak langsung butir ini masih digunakan dalam hal apa? Dalam hal kita untuk membuat formasi jumlah kebutuhan pejabat fungsional. Nah, di sini masih digunakan butir ini untuk menghitung formasi. Jadi tidak secara totalitas dihapuskan karena belum terbit lagi aturan bagaimana pola penghitungan formasi jika tanpa butir kegiatan ya itu belum diatur, jadi kita masih menggunakan butir khusus untuk menghitung formasi ya analisis beban kerja dari setiap jenjang jabatan fungsional ya. Jadi pada Permenpan 1 2023 itu mencabut sebagian pasal-pasal dan ketentuan yang mengatur angka kredit dan hal yang terkait dengan angka kredit. Kemudian adanya konversi nilai dari SKP sesuai dengan predikat kinerja yang dinilai oleh atasan langsung. Perpindahan antar jabatan fungsional sangat fleksibel dan tidak merugikan pegawai. Kenapa tidak merugikan pegawai? Kalau sebelumnya kita pindah ke dalam jabatan fungsional A ke dalam jabatan fungsional B, maka kita harus mengulang perolehan angka kredit. Tapi kalau sekarang tidak, angka kredit yang sudah kita miliki itu dapat kita bawa. Ya kan tentunya sesuai dengan jenjang jabatan yang kita tuju nantinya. Kemudian jika pemangku jabatan fungsional tersebut tugas belajar akan diberhentikan perhitungan angka kreditnya dan diangkat lagi dengan angka kredit sebelum diberhentikan sebagai tugas belajar. Tetapi untuk mereka yang tugas belajar misalkan mulai tahun 2023 gitu ya 2024 setelah keluarnya Perban 3 BKS. Kalau dulu kan tugas belajar kita tidak bisa menghitung perolehan angka kredit. Nah, dengan terbitnya Perka 3 ini, bagi mereka yang tugas belajar dari 2023 dan seterusnya itu, ketika nanti dia masuk fungsional, itu dia bisa mendapatkan predikat kinerja dan itu bisa diakomodir angka kreditnya. Seperti itu yang ada di aturan saat ini. Nah, di sini perbedaan ya Permenpan 13 dan 19. Kalau dulu itu Permenpan 13, 19 berbasis penyelarasan butir kegiatan, perpindahan dilakukan dalam satu rumpun. Penetapan angka kredit di awal tahun berbasis kinerja ya, pada penyelarasan dengan butir kegiatan, kemudian kenaikan pangkat luar biasa hanya untuk JPT dan jabatan administrasi. Kemudian instansi pembina memiliki 19 tugas utama, di antaranya pendidikan dan pelatihan, formasi, standar kompetensi, uji kompetensi, dan koordinasi. Nah, berdasarkan Permenpan 1, sebagaimana bisa kita lihat di sini, berbasis pada ruang lingkup, ya, tugas pada jenjang jabatan, perpindahan dapat dilaksanakan lintas rumpun. Target angka kredit tahunan ditetapkan sesuai dengan koefisien pengali dari masing-masing jenjang jabatan ya, kemudian tidak ada lagi dupak, ditambahkan ketentuan kenaikan pangkat istimewa sekarang ada, kemudian instansi pembina menyusun konten pembelajaran, strategi dan program pengembangan kompetensi. Sesuai Permenpan 1 ya tentang jabatan fungsional ya. Jadi sekarang perihalnya penilaian kinerja. Kalau sebelumnya itu
penilaian angka kredit per butir kegiatan. Nah, sekarang konversi SKP ke dalam angka kredit. Jadi sekarang angka kredit Bapak Ibu sekalian tidak lagi ditentukan oleh tim penilai, tetapi oleh atasannya langsung yang lebih mengetahui secara nyata yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan bagaimana caranya? Nah, dari SKP yang dinilai oleh atasan langsung, nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapat yang namanya predikat kinerja. Seperti misalkan predikatnya sangat baik, baik, cukup, ya kan, atau butuh perbaikan seperti itu ya. Ada 5 kategori predikat kinerja. Masing-masing itu ada nilai persentasenya ya. Kalau yang standar atau normal itu kan baik 100%, sangat baik 150%. Kemudian di bawahnya ada 75%, 50%, dan 25%. Itu standar-standar predikat kinerja yang sudah ditetapkan pada aturannya mengenai SKP-nya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian butir kegiatan. Kalau dulu masih ada pengelompokan unsur tugas, ya kan, ada penunjang, ada pengembangan profesi. Sekarang tidak ada lagi. Kalau dulu, walaupun angka kredit kita sudah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat, tetapi pengembangan profesi kita belum mencukupi, maka kita tidak bisa naik pangkat ataupun naik jabatan. Saat ini tidak lagi diperhatikan unsur dan subunsurnya, tetapi secara global nilai SKP-nya saja. Kemudian pengembangan karir, perpindahan jabatan dilakukan hanya dalam satu rumpun. Nah, saat ini bisa kita lintas rumpun ya. Kemudian pengangkatan pertama dilaksanakan setelah 1 tahun berstatus PNS kalau dulu ya. Kalau sekarang dilaksanakan bersamaan pada saat yang bersangkutan menjadi PNS. Ya, jadi pada saat menjadi PNS sudah langsung disebutkan jabatan fungsionalnya. Kalau dulu kan PNS dulu, baru nanti kita mengusulkan menjadi pejabat fungsional. Perbedaannya di situ ya. Kemudian pejabat penilai dan yang menetapkan angka kredit. Ya, kalau sekarang itu pejabat penilai kinerja atau atasan langsung. Kalau dulu kan tim penilai atau JPT Pratama yang menjadi tim penilai untuk JF ahli pertama sampai ahli madya, kemudian JPT madya untuk JF ahli utama. Nah, intinya perbedaan yang sangat signifikan itu dulu ada tim penilai, sekarang atasan langsung. Jadi mungkin kalau kita bisa menyamakan mungkin seperti DP3 ya kalau zaman saya dulu ya. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang tidak mengalami masa pasif penilaian tahunan dengan DP3 mungkin ya, karena saya sudah lama menjadi PNS. Jadi dulu bisa saya katakan itu sama seperti DP3. Nah, dinamika perubahan angka kredit ya. Jadi perubahan angka kredit yang mungkin harus bisa dibedakan oleh teman-teman pejabat fungsional ya. Ketika kita dulu masih menggunakan butir kegiatan, itu kan terbit angka kredit ya, angka kredit yang mungkin masih ada unsur pendidikan yang nilainya masih besar-besar. Jadi dia mengakumulasi perolehan angka kredit kita dari awal kita menjadi pejabat fungsional hingga di jabatan kita terakhir, di pangkat kita terakhir. Itu namanya apa sih, PAK konvensional, ya kan, konvensional. Kemudian setelah terbitnya per K3 BKN itu ada yang dinamakan PAK integrasi. Ya, dari 2019 sampai 2022 itu mulai ada PAK integrasi. Apa itu PAK integrasi? Apa yang membedakan konvensional dengan integrasi? Integrasi itu PAK yang dari konvensional kita merubah ke dalam format PAK yang baru, ya, ke dalam format PAK yang baru. Format PAK konvensional itu masih ada unsur dan subunsur. Sedangkan pada PAK integrasi itu sudah tidak memisahkan lagi antara unsur dan subunsur, tetapi secara akumulasi saja. Jadi untuk menjembatani format PAK konvensional ke dalam format PAK yang baru itu dinamakan integrasi. Mungkin Bapak Ibu sekalian dari Pemkot Bandung apakah sudah membuat PAK integrasinya sampai dengan bahan Desember 22. Sudah semua ya Bapak Ibu ya? Sudah ya. Ya, jadi saya rasa cukup paham ya mengenai integrasi ini. Kemudian yang konversi ini untuk penghitungan PAK mulai 2023 dan seterusnya melalui predikat kinerja. Ya.
Kemudian ini dampak perbedaannya mungkin ya, PAK konvensional tadi saya sampaikan itu masih mengakumulasi semuanya ya Bapak Ibu sekalian ya, dari kita pertama masuk. Tapi untuk kedepannya PAK itu hanya angka kredit kebutuhan kenaikan pangkat yang tercantum. Misalkan saya ada di muda, kalau dulu muda kan minimal 200 ya. Tetapi ketika kita sekarang sudah naik ke muda 3C, maka angka kredit kita dimulai dari 0. Kita mau dari muda 3C mau ke 3D itu butuh 100, ya kan? Jadi hanya angka kredit dari 0 sampai 100 yang akan tercantum. Kalau dulu kan dari 200 sampai 300. Itu pola pembedanya seperti itu. Pada dasarnya tidak sama saja, hanya mengurangi nilai dasar pada masing-masing setiap jenjang. Kalau mungkin bagi mereka yang belum memahami, mungkin merasa rugi nih sekarang angka kreditnya lebih kecil. Sebenarnya tidak ada kerugian terkait format yang konvensional dengan format PAK konversi yang baru saat ini ya. Sama aja, dan angka kredit yang dibutuhkan untuk naik ke pangkat berikutnya itu pun sama ya besarannya, dari seperti dari pertama itu ke 3A ke 3B 50, 3B ke 3C 50 gitu kan. Hanya saja yang membedakan juga kalau dulu kan walaupun kita naik jenjang jabatan yang berbeda, akumulasi masih terus-menerus ya diakumulasikan. Kalau saat ini ketika kita sudah berubah jenjang jabatan maka dimulai lagi dari nol ya. Tetapi kalau masih dalam jenjang jabatan yang sama, kita naik pangkat itu tetap bisa diakumulasikan angka kreditnya. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu sekalian sebagai pejabat fungsional bisa sedikit berstrategi ya. Mungkin untuk masa transisi ini, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang angka kreditnya ya kan yang diperoleh saat ini untuk kenaikan pangkat ke pangkat setingkat lebih tinggi itu membutuhkan angka kredit tidak banyak atau hanya sedikit. Contohnya misalkan saya saat ini ada di 3B. 3B itu kan harusnya minimal udah 50 ya kalau kita pakai format angka kredit yang sekarang atau format dari konvensional berubah ke format PAK yang sesuai dengan PK3. Saya punya sudah 97 gitu kan. Kalau salah. Ya benar 97 ya. Kalau kita mau ke 3C dari 3B itu kan butuhnya 100 jadinya ya kalau di total dari 3A ke 3B karena masih jenjang jabatan yang sama pertama itu 50. 3B ke 3C ditambah 50 lagi kan harusnya jadi totalnya kan 100. Saya punya 97. Berarti saya hanya kurang 3 poin angka kredit. Kebetulan bahan itu sudah sampai Desember 2022 misalnya Pak ya, dari hasil integrasi yang terakhir. Nah karena kita kurang 3, mulai tahun 2023 kan kita dinilai menggunakan SKP. Bagaimana strategi kita? Kita tidak usah membuat yang langsung 1 tahun Bapak Ibu. Kenapa? Kita buat aja yang periodik. Karena kita kurang 3. Kalau statistisi pertama itu kan 1 tahun 12,5 ya angka kreditnya ya. Nah, kita bisa proporsikan 12,5. Kalau 3 itu sekitar 3 bulan ya kita bisa ya. Kita buat angka kredit yang 3 bulan. Setelah itu baru kita usulkan. Kenapa? Kalau kita buat 1 tahun, nanti ketika kita naik ke jenjang jabatan yang baru, angka kredit kembali ke 0 kan. Jadi polanya nanti angka kredit kembali 0. Kalau kita gunakan setahun berarti kita bisa dapatnya tadi 97 tambah 12,5. Kelebihannya banyak ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah itu kan kembali ke 0. Tetapi kalau kita berstrategi kita ambil yang periodik, tentunya yang belum dinilaikan masih bisa kita gunakan untuk yang berikutnya seperti itu. Tetapi juga harus diperhatikan berdasarkan sosialisasi terakhir dengan Menlu itu penghitungan berikutnya itu berdasarkan TMT terakhir di pangkat golongan terakhir. Jadi sebisa mungkin nanti ketika Bapak Ibu sekalian sudah angka kredit memenuhi, langsung bisa ikut usul uji kompetensi. Ketika lulus langsung segera diusulkan. Biar jarak antara Bapak Ibu sekalian diangkat dengan jarak pangkat sebelumnya itu tidak terlampau jauh ya TMT-nya. Jadi di situ masih ada saving lah untuk bahan atau untuk memperoleh penilaian dari SKP yang menghasilkan nilai predikat kinerja. Ya.
Nah, kalau karena ini sudah dilakukan ya konvensional integrasi, ini saya lewati aja ya. Bapak Ibu sekalian, sudah ada yang membuat PAK konversi di tahun 2023 ini? Ada nggak ya Bapak Ibu sekalian? Mungkin ada yang ingin naik pangkat. Kalau ingin naik pangkat kan mau tidak mau kita harus segera buatkan biar kenaikan pangkatnya bisa segera diusulkan. Ya, boleh? Kita sambil diskusi nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Karena saya yakin Bapak Ibu sekalian dengan apa yang saya sampaikan banyak yang sudah membaca, memahami. Jadi kita sambil diskusi aja nggak apa-apa. Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung. Siapa tadi? Mungkin dari sebentar. Ya, halo bagaimana? Oh. Belum ada ya? Belum ada, Ada. saya lanjut aja ya. Baik, ya. Untuk konversi ini kan ada yang periodik, ada yang tahunan ya Bapak Ibu sekalian. Yang tahunan itu sebenarnya diperuntukkan bagi mereka yang kebutuhan angka kreditnya masih jauh, gitu ya. Jadi kita bikinnya tahunan. Kalau yang periodik kekurangannya sedikit, kita bikin periodik, gitu ya, biar dia cepat naik pangkat tanpa harus menunggu apa penilaian tahunannya. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian ini rumus konvensional ke integrasi. Sebenarnya kalau kita menggunakan aplikasi disepakati, kita tidak perlu apa sih mempelajari rumus ini karena kita tinggal menginput data pejabat fungsionalnya, maka nanti PAK integrasinya sudah langsung keluar. Karena Bapak Ibu sekalian sudah membuat integrasi ini jadi saya skip aja ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, batas waktu tentunya Bapak Ibu sekalian sudah tahu ya, hanya sampai Desember 2023. Meskipun sebenarnya ketika kita buka di Januari kemarin masih bisa digunakan ya aplikasi disepakatinya. Nah, ini terkait konversi predikat kinerja. Konversi predikat kinerja kita untuk membuat PAK teman-teman fungsional tahun 2023 ya. Nah, ini formatnya ke depan terkait dengan angka kredit konversi Bapak Ibu sekalian ya, terkait Pak. Jadi mulai terbitnya peraturan Perban 3, penetapan angka kredit itu tidak dibuat setiap ada penilaian kinerja atau tidak dibuat setiap konversi penilaian kinerja. Penetapan angka kredit diterbitkan ketika angka kredit pejabat fungsional itu sudah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Ya, apa yang dikeluarkan kalau kita belum memenuhi syarat? Jadi yang dikeluarkan itu adalah PAK konversi, ya, seperti yang pada nomor 1 ini PAK konversi, di mana di sana ada predikat kinerja. Nah, predikat kinerja misalkan baik, maka di sini persentasenya sangat baik. Koefisien per tahunnya bagaimana? Ini tergantung dari jenjang jabatan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tergantung dari jenjang jabatan Bapak Ibu sekalian di sini koefisiennya. Misalkan dia pertama maka 12,5, untuk muda 25 gitu ya, untuk madya 37,5. Nah, ini angka kredit yang diperoleh yang merupakan perkalian dari hasil presentasi ini ya dengan koefisien per tahun. Nah, kemudian apalagi yang harus kita terbitkan setelah itu adalah akumulasi. Nah, akumulasi ini merupakan riwayat perolehan angka kredit Bapak Ibu sekalian. Pada dulu kan penetapan angka kredit terbit setiap kita mengajukan usul. Sekarang tidak seperti itu, tapi untuk mengetahui riwayatnya melalui akumulasi ini. Misalkan pada tahun 2023 perolehan predikat kinerjanya baik gitu ya. Baik, ditulis di sini 2023, misalkan baris pertama, kemudian angka kreditnya berapa. Ya, karena misalkan pertama dapat 12,5 kalau dinilai baik ya. Kemudian 2024 12,5 lagi, 2025 12,5 lagi. Nah, sampai dengan angka kredit nanti akumulasinya mencukupi untuk kenaikan pangkat, barulah diterbitkan PAK konversi ya. Jadi di sini PAK yang diterbitkan ketika yang bersangkutan bisa diusulkan untuk kenaikan pangkat. Kalau belum, maka yang diterbitkan 2 saja, konversi dan akumulasi. Nah, kalau bisa naik pangkat, maka diterbitkan PAK, penetapan angka kredit. Nah, kemudian terkait
penilaian angka kredit untuk pejabat fungsional mungkin ya yang baru masuk. Jadi kan ada yang namanya pengangkatan pertama, ya ada yang namanya perpindahan dari jabatan lain gitu kan. Pengangkatan pertama kan begitu PNS, nanti dia langsung diangkat sebagai pejabat fungsional. Bagaimana angka kreditnya? Nah, angka kreditnya mulai ke depannya itu dihitung berdasarkan pangkat golongan yang bersangkutan. Ya, predikat kinerjanya berapa, sudah berapa tahun itu diperhatikan ya. Jadi penilaian kinerja dilakukan oleh atasannya ya. Kalau predikat kinerja bisa periodik, bisa tahunan. Hasil penilaian kinerja itu berupa predikat kinerja. Kemudian jika Bapak Ibu sekalian meningkatkan pendidikan, maka nilai ijazah masih bisa diajukan untuk penambahan angka kredit sebesar 25%. Ya, sebenarnya 25% ini kan sudah mulai berlaku sejak ditetapkannya Permenpan 13 tahun 2019. Nah, ini rumus tahunannya. Kalau rumus tahunan kan tergantung dari presentasi predikat kinerja ya. Yang mana yang presentasi itu kita lihat di sebelah kanan itu. Jadi kalau predikat kinerjanya nilainya sangat baik, maka 150%, baik 100%, cukup 75%, kurang 50%, dan sangat kurang 25% faktor pengalinya ya. Jadi kalau kita berdasarkan ini, kalau kita dapatnya baik terus, maka 4 tahun sekali kita baru bisa naik. Maka, tetapi kalau kita sangat baik dan itu sangat baiknya terus setiap tahun, maka paling cepat kita bisa naik pangkat adalah 3 tahun ya. 3 tahun baru bisa naik pangkat. Nah, ini yang di bawahnya sebelah kanan itu koefisien per tahun dari masing-masing jenjang jabatannya. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah memahami ya, kalau pertama itu kan target per tahunnya 12,5, penyelia 25, muda 25 ya, madya 37,5, dan utama itu adalah 50. Nah, untuk rumus periodik itu berdasarkan berapa bulan yang akan dinilaikan. Jadi di atas ini bulan yang akan dinilaikan, misalkan 4 bulan, maka 4/12 dikali predikat kinerja dikali koefisien angka kreditnya. Kemudian bagaimana ketika predikat kinerja misalkan yang dinilaikan hanya 4 bulan, tetapi ternyata hasil predikat kinerjanya itu dari 4 bulan ini berbeda-beda ya Bapak Ibu. Misalnya ada cukup, baik, baik, sangat baik. Apakah kita membuat rata-ratanya? Nah, berdasarkan yang sudah kami konsultasikan dengan yang membuat peraturan terkait predikat kinerja ya, SKP itu, jadi kita menariknya dari nilai predikat kinerja di bulan terakhir. Seperti yang tadi saya contohkan, dia ada cukup baik-baik, tiba-tiba di bulan keempat atau di bulan April dia sangat baik. Maka keempat bulannya itu nanti kita memberikan nilainya jadi 4/12 dikali predikat kinerja sangat baik. Ya, itu ya. Nah, di sini jadi ada sisi yang menguntungkan mungkin ya jadi pejabat fungsional. Tapi ketika kasusnya terbalik tentu akan menjadi sangat merugikan bagi si pejabat fungsional ya. Dari baik-baik tiba-tiba ada cukup. Kebetulan yang diambil hanya 4 bulan. Di bulan keempat cukup. Maka nanti yang akan ditarik itu menggunakan cukup 4/12 kali cukup. Oleh karena itu mungkin Bapak Ibu sekalian bisa diperhatikan bagaimana ke depannya untuk berstrategi dalam menilaikan PAK periodiknya seperti itu. Nah, ini terkait kalau peraturan yang sebelumnya itu kan pejabat fungsional hanya bisa menduduki jabatan fungsional pertama ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu sekalian, terutama yang di kepegawaian yang membidangi jabatan fungsional, tentunya sudah tahu ya adanya surat edaran Menpan yang terbaru ya Bapak Ibu sekalian ya, yang terbit di bulan Januari. Ada yang sudah baca surat edarannya? Sudah ya Bapak Ibu. Nah, kebetulan tadi pagi saya juga mengikuti sosialisasi ya, mungkin ada yang ikut sosialisasi dari BKN. Sosialisasinya itu mengenai uji kompetensi, tetapi membahas atau menyinggung terkait surat edaran. Kalau di surat edaran itu kan ada yang menguntungkan ya bagi pejabat fungsional, di mana kalau sebelumnya pangkat kita sudah tinggi, kita hanya bisa masuk ke jenjang jabatan pertama. Tetapi kalau di aturan yang surat edaran itu, ketika pangkat kita sudah tinggi, misalkan 3C, kita bisa untuk
masuk ke muda ataupun ke madya di aturan yang itu ya, yang terbaru itu. Nah, karena Menpan sudah mengeluarkan seperti itu dan tadi BKN juga secara tidak langsung sudah menyatakan bahwa dia menggunakan peraturan itu, sudah mulai menggunakan peraturannya, hanya saja di BKN tadi yang instansi pembinanya menyatakan bahwa karena tadi membahas terkait uji kompetensi, untuk uji kompetensi yang berikutnya, yang dalam artian bukan di bulan Februari ini, yang bisa untuk ikut uji kompetensi ke jenjang muda atau di atas pertama. Untuk yang periode Februari ini, mereka masih hanya mengakomodir untuk yang ikut di pertama. Jika Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang sebagai analis kepegawaian, pangkatnya sudah 3C, kemudian sudah daftar, terlanjur daftar untuk pengangkatan pertama. Bapak Ibu sekalian bisa tidak mengikuti yang saat ini, tetapi mengikuti yang kedepannya biar jabatan sesuai dengan pangkat golongan kita. Gitu ya, itu bisa. Tadi sudah dinyatakan seperti itu oleh BKN. Kalau emang ingin mengikuti jenjang jabatan yang sesuai dengan pangkat golongan, tentunya dalam artian di sini bukan yang 3A, 3B ya, tentunya yang lebih tinggi dari pertama, itu bisa untuk periode uji kompetensi yang berikutnya setelah Februari. Hanya saja sekarang ada ditambahkan syarat-syarat, nanti mungkin bisa Bapak Ibu lihat lagi dari aturan yang diterbitkan oleh BKN, tentunya ini terkait jabatan fungsional analis kepegawaian atau analis SDM. Tapi kalau untuk Prakom saat ini kita juga sudah karena instansi pembina ASN itu kan Menpan dan BKN, kita akan menggunakan edaran ini sudah bisa digunakan dalam artian seperti itu ya, sudah boleh digunakan apabila Bapak Ibu sekalian sudah pangkat golongannya ada yang muda, ada yang 3C, 3D, itu bisa ikut uji kompetensi ke muda ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini tentunya kabar baik ya buat teman-teman yang pangkat golongannya sudah 4A atau di atas 3B ya. Kalau ini terkait prosedur, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, prosedur menerbitkan PAK. Prosedur menerbitkan PAK, sebagaimana tadi saya sampaikan, kalau CPNS nanti kan terbit PAK, PNS-nya langsung angka kreditnya atau jabatan fungsional. Bagaimana sih penghitungan angka kreditnya? Penghitungan angka kreditnya itu berdasarkan predikat kinerja. Sebagaimana contoh di sini, diangkat CPNS itu Maret ya, sampai dengan Desember dia itu kegiatan on the job training dan latsar. Bagaimana pola penghitungannya? Karena di sini ada dua kegiatan besar ya kan, antara Maret dan Desember dia ikut latsar, kemudian Januari Februari berbeda kegiatan. Di sini sebenarnya apa sih penghitungannya antara periodik dan tahunan di sini sama saja ya Bapak Ibu sekalian, karena di sini 10 bulan yang bersangkutan mengikuti kegiatan on the job training dan latsar, maka 10/12 dikali 100%. 100% ini apa? Predikat kinerja baik ya. Dikali 12,5 dapat 10,4. Kemudian Januari Februari yang bersangkutan juga berpredikat baik dapat 2,08. Ketika kita jumlahkan satu tahunnya dia mendapatkan 12,5 ya. Nah, kecuali jika misalkan Januari Februari yang bersangkutan mungkin dapat sangat baik, tentu angka kreditnya dapat lebih tinggi dari 12,5. Nah, ini formatnya, kalau format akumulasinya seperti ini Bapak Ibu. Kalau untuk keterangan di atas itu adalah untuk keterangan individu maupun tempat kerja yang bersangkutan. Kemudian ini contoh adalah akumulasi Bapak Ibu sekalian. Bisa dilihat di sini angka kredit kegiatan sejak CPNS-nya gitu kan. Dari Januari misalnya dari bulan apa CPNS-nya dapat 12,5. Kemudian angka kredit lagi dari Maret sampai Desember. Jadi CPNS kan tadi dia Januari Februari masih CPNS ya, maka dibuat juga di sini. Kemudian yang berikutnya tambahannya, kemudian 2025, 2026. Ketika nanti akumulasinya sudah dapat 50, maka akan diterbitkan PAK. Ya, ini format sesuai yang ada di Perban 3. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bapak Ibu, sudah cukup paham ya? Izin Bu Lambat, Iya, boleh. Bagaimana? izin saya dari Suaranya Kota Bandung.
Saya Antoni Bapak tahu. Dengan Bapak Antoni ya? Ya, 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 silakan Pak Antoni. izin menarik tadi mengenai surat edaran ya. Ya. Ya, mengenai yang hanya kebetulan saya memang belum jadi praktek. Bapak maaf, suaranya gaung jadi kurang jelas terdengar di saya. Coba diulang lagi Bapak. Halo? Atau terdengar di saya aja ya gaung ya, yang lainnya tidak ya? Bergaung, Bu. Oh, bergaung ya. Feedback. Sama ya. Halo, Ya, bagaimana Pak Antoni? ya izin. Assalamualaikum. Ya, bagaimana Pak? Jelas masih bergas, Sekarang sudah jelas, lebih jelas. lebih jelas ya. Ya. Izin Bu, saya Antoni dari Disunto Ya, Pak. menarik mengenai surat edaran Menpan kemarin keluar 24 Januari ya, Bu. Ya, benar Pak. Ya, kemarin saya sudah baca-baca di surat tersebut. Kebetulan saya dan rekan saya tiga orang lagi Ya, sebetulnya sudah lulus uji kom tahun 2022. Jadi kebetulan kalau saya di 3D, rekan saya tiga lagi itu ada di jenjang 3B. iya bagaimana Pak? Nah, tadi kan yang Ibu sampaikan bahwa harus uji kom lagi untuk apa? Menjadi prakom sesuai dengan edaran yang dari Menpan ya Bu ya? Yang edaran nomor 3 yang tanggal 24 Januari. Ya betul. Agar misalkan contoh saya nih yang udah muda, yang seharusnya sudah muda, yang di 3D, bisa langsung ke jenjang prakom muda gitu ya Bu ya? Ya, Pak Antoni sudah punya sertifikat uji kompetensi kan? ya sudah ada. Ya, ke jenjang mudanya. Betul, sudah ada. Itu tahun 2022 terbitnya. Itu berlaku. 2022, tapi masih berlaku Pak. Berlaku. 2022 bulan apa? Berlakunya sampai Maret bulan depan 2024. Maret 2024 ya Pak ya? Ya betul Bu. Ya. Nah, yang ingin ditanyakan? Nah, kan, apakah nanti saya harus uji kom lagi karena melihat dari poin B4 ada yang berbunyi bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus uji kom dan atau memiliki rekomendasi hasil uji kom sampai dengan 30 Juni 2023 untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui pindahan dapat diangkat dan dilantik ke dalam jenjang jabatan fungsional sesuai rekomendasi hasil uji kom apabila terdapat waktu. Penjelasan untuk yang ini seperti apa ya Bu Izin? Jadi kan kalau Pak Antoni ini kan sudah punya sertifikat uji kompetensi peranata komputer muda ya? Ya, betul. Nah, dan di sana kan dinyatakannya kalau dulu, Bapak dari tahun 2022 ya dapatnya ya? Iya, betul. Nah, dan di sana dinyatakan pada saat itu kebetulan aturannya masih 2 tahun ya Pak ya? Iya. Ya, karena masih berlaku surat itu belum kadaluarsa, maka Pak Antoni kan kebetulan sekarang belum diangkat menjadi pejabat fungsional ya Pak Antoni ya? Iya, betul. Ya, Bapak bisa untuk diangkat ke Pranata Komputer Ahli Muda. Ya kan? Bisa diangkat untuk ke Pranata Komputer Ahli Muda. Kenapa? Karena kan untuk diangkat salah satu syaratnya sudah lulus uji kompetensi kan. Kemudian ada formasinya. Nah, bagaimana mungkin nanti ya pertanyaan Bapak ya, karena ini kan keluar uji kompetensinya pada saat bukan aturan yang Permenpan 1 ataupun Perban 3 ya Pak ya, angka kreditnya mungkin yang diperoleh dulu tidak sesuai gitu ya Pak ya? Ya, betul. Ya, karena Bapak diangkatnya setelah aturan baru keluar, maka nanti penghitungan angka kreditnya diterbitkan sesuai dengan aturan yang terbaru, karena kan diangkat sekarang.
Nah, kalau diangkat sekarang itu kan penghitungan angka kreditnya, Pak Antoni sekarang ada di golongan 3D. Ya, betul. Ya, maka nanti penghitungannya dimulai dari 3D. Oh. Ya, Untuk yang 3D itu kan berarti ke muda ya kan? ya, betul. Nanti dihitung dari 3D. 3D-nya sudah berapa tahun begitu Pak? Nanti dihitung. Nah, kalau 3D itu kan mempunyai angka kredit dasar ya Pak ya. Ya, betul. Nah, dari angka kredit dasar ditambah sudah berapa tahun di 3D. Seperti itu Pak. Kalau untuk yang menerbitkan PAK awal itunya nanti Nah, menerbitkan PAK awalnya karena sekarang semuanya sudah eh, sudah didelegasikan ke apa sih PPK atau atasannya langsung, nanti diterbitkan saja kalau di tempat Pak Antoni yang mengurusi kepegawaian ada ada. ya, nanti diterbitkan dari atasan Bapak bisa nanti yang tanda tangan atasannya, atau mungkin kalau masih dalam masa transisi ini minta dibantu oleh bagian kepegawaiannya juga bisa Pak. Jadi bukan lagi menjadi kewajiban kami instansi pembina untuk menerbitkan angka kredit kalau untuk yang aturan terbaru ini ya Pak ya. Diterbitkan aja oleh instansi Bapak ya, menyesuaikan bagaimana penghitungannya menyesuaikan dari aturan Perban 3 BKN. Oh, baik. Jadi sudah tidak lagi dihitung oleh instansi pembina ya, Bu, ya? Tidak Bapak kan karena baru diangkatnya sudah setelah terbitnya aturan yang baru. Maka yang menerbitkan PAK-nya nanti dari instansi Bapak aja nggak apa-apa. Oh, kalau begitu, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya lagi? Oh ya, saya jadi kelupaan. Berarti yang rekan-rekan saya yang 3 orang lagi sama berarti ya, Bu ya, kasusnya ya? Ya, kalau mereka sudah punya sertifikat uji kompetensi dan belum diangkat dan baru mau diangkat sekarang, tentunya mengikuti aturan yang berlaku saat ini. Oh ya, baik kalau gitu. Cuman ini karena habisnya Maret ya, kan kita ada pengajuan ke BKN dulu. Pas sekarang seperti apa, Bu? Harus ke BKN dulu, berarti atau ke Kemenpan? Pengajuan pelantikan itu sekarang kan harus berjenjang ya, Bu ya, kalau nggak salah ya, Bu. Bagaimana Itu Pak pengajuan pelantikan? ya, pengajuan pengangkatan, Mas. Pengajuan pengangkatan ke Prakomuda itu tetap masih perlu berjenjang gitu ya, biar ke BKN, ke Menpa. Nah, terkait dengan batas waktu sertifikat itu nanti kaitannya seperti apa? Kalau harus ke BKN Menpan untuk pengangkatan, saya belum dapat informasinya. Ya, Oh, pengangkatan. Kalau yang saya tahu, ketika kita akan mengajukan menjadi pejabat fungsional itu kan tentunya sudah diajukan rekomendasi dari instansi pembina ya. ya, Setelah dapat rekomendasi dari instansi pembina, nanti rekomendasi ini dilanjutkan atau diteruskan ke Menpan. Setelah dapat persetujuan Menpan, baru bisa melantik ke dalam jabatan sesuai dengan formasinya yang sudah disetujui atau ya yang sudah diterbitkan keputusannya oleh Menpan. Di sini kayaknya dari Bandung ini sedang memproses ya Pak ya, belum diterbitkan ya Pak ya, iya, rekomendasi dari kami. ya betul rekomendasinya. Ya, Kita masih nanti ya masih diproses. Nanti ketika sudah terbit dari kami, diteruskan ke Menpan terlebih dahulu. Nanti akan dijelaskan oleh teman rekan saya Mbak Meti ya di PPT kami yang di akhir-akhir ada mengenai prosedur tersebut ya Pak Antoni ya. oh gitu, baik-baik. Terima kasih banyak, Bu. Nanti mungkin dengan Bu Medi untuk saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin Bu, Iya baik, Mbak Amalia. ya maaf saya juga masih menyambung yang Pak Antoni tadi Bu. Hmm? Punten barangkali boleh saya share screen. Hmm? Saya kan kemarin ini sudah mendapatkan konversi PAK ya, konversi PAK hasil mohon konversi predikat kinerja ke angka kredit dari kalau aplikasi di Kota Bandung namanya Mang Bagja. Berarti untuk yang tahun 2023 Nah ini saya ya, Bu? nyambung, mohon ya,
saya tadi nyambung pertanyaan yang dari Pak Antoni ya. Kan tadi kan Pak Antoni ada nanya kalau misalnya nanti sudah dapat PAK itu hasil konversinya itu siapa yang mengeluarkan. Nah ini saya pengen menanyakan juga sambil diperlihatkan dulu ya, bentar. Ya, saya stop dulu ya punya saya ya. Silakan. Udah reload. Nah ini saya kan sudah mendapatkan kemarin tuh hasil dari Mang Bagja itu ada konversi predikat kinerja ke angka kredit. Di sini saya dapat nilai baik untuk tahun 2023, dapat koefisiennya itu per tahunnya 25, angka kreditnya 25. Iya. Nah itu menyambung yang tadi Pak Antoni kan dibilang kalau misalnya nanti sudah dapat hasil nilainya nanti dikeluarkannya dari Kepegawaian Kota Bandung. Berarti nanti dari Kepegawaian Kota Bandungnya ini melihat dari yang presentasi Ibu tadi ya, mengeluarkan ini formulir PAK konversi ini Bu, atau yang tengah ini yang formulir akumulasi angka kredit. Kalau yang tadi saya dapatkan baru yang ini kan Bu, yang nomor Predikat 1 ini. kinerja ya. Kalau predikat kinerja ini kan sudah formatnya konversi ya Mbak Amalia ya. Yang Ya, ditampilkan di sini bukan predikat kinerja, kan predikat kinerja yang menilai PPK-nya sebenarnya, yang mengeluarkan pun bisa PPK-nya konversi ini, konversi ataupun akumulasinya. Kalau angka kreditnya belum memenuhi syarat kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Jadi yang ditampilkan 2 konversi dan akumulasi yang bisa ditandatangani oleh pejabat penilai kinerjanya atau atasan langsung. oh ya betul, berarti kan saya kemarin kan baru dapat yang nomor 1 ini ya Bu ya. Berarti nanti kalau misalnya kayak yang Pak Antoni itu nanti kita mengeluarkan juga dari BKPSDM ini formulir akumulasi angka kredit, dan yang nomor 3 ini yang formulir Yang PAK namanya konversi. penetapan angka kredit ya untuk diterbitkan SK ya. Iya ya, Iya. untuk PAK-nya ini ya Bu ya, Iya. kalau misalnya untuk kenaikan. Mbak. Nah, jadi yang nomor 2 ini ditandatangani oleh atasan langsung, kemudian yang nomor 3 ini berarti ditandatangani oleh atasan langsung juga tetap. Boleh PPK-nya boleh ya kan, pejabat penilai kinerjanya atasannya ya. Betul. Iya. Oh, oke. Kemudian satu lagi Bu, saya kan kemarin ini tuh setelah ini konversi yang 25 ya. Sebelumnya saya sudah mempunyai Angka kredit. angka kredit yang konvensional. Bukan konvensional, yang sudah Integrasi. penilaian. Bentar ini. Nah, yang ini Bu, saya kan nilai terakhir kedua itu 71. Kemudian dapat hasil dari yang konversi ini 25. Berarti nanti kalaupun misalnya saya sudah dijumlahkan bisa untuk naik ke pangkat 3D, berarti tinggal dibuatkan untuk nilai PAK-nya untuk akumulasi di sini dulu ya Bu. Yang nomor 2 dulu ini ya. Iya Mbak, karena angka kreditnya kan belum memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat ke 3D-nya ya. Betul. Iya. Oke, berarti kedua dulu, baru kemudian kalau misalnya sudah memenuhi, baru ke angka 3 ini, berarti AK dasarnya berarti kosong, kemudian AKJF lama, baru yang masuk yang 71 itu Bu, atau yang mana nih? Saya agak bingung di sini. Kemarin kan berarti kan dari konvensional dapat integrasi ya Mbak Amalia ya. Yang ini? Itu maksudnya yang 31. Kalau ini konversi, karena ini penilaian tahun 2023. Nah, di sini memang harus kita bisa membedakan dulu antara konvensional, integrasi, dan konversi. Oh ya, oke, berarti saya ini yang konversi 71 ini ya. PK yang diterima atau hasil penilaian predikat kinerja tahun 2023. Ya, PK tahun 2023 lah, Mbak ya. Bisa dipahami. Yang PK tahun 2023 namanya konversi. Ya, yang sebelumnya yang harusnya miliki itu adalah dari PK konvensional yang sudah di format PK lama konvensional ke
dalam format PAK yang baru. Jadi prosesnya itu diintegrasi. Sudah diterbitkan, tadi saya sempat nanya kan di awal ya, katanya sudah dibuat integrasi semuanya. Oh ya, oke. Berarti saya nanti tinggal konsultasi juga ke bagian kepegawaiannya ya, Bu. Ya, tadi Mbak nilainya yang integrasinya berapa? 75 ya? Ini 71, yang ini Oh, hasil sudah konversi penilaian dari tim Jadi, penilaiannya ya. Jabar. Ya, jadi kan dari hasil PAK lama gitu saja ya Mbak ya, biar nggak bingung ya, PAK lama itu punya 71 angka kredit. Ya, kemudian hasil penilaian tahun 2023 dapat 25. Ya, betul. Kan jadi totalnya baru 96 ya. Iya, Nah, berarti kan masih kurang 4 untuk ya, bisa naik ke pangkat 3D. ya. Ya, nah ini Mbak ini belum perlu untuk menerbitkan PAK karena kreditnya belum memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat. Jadi cukup yang nomor 1 konversi dan nomor 2 akumulasi. Iya, Ya kan? iya. Nah, Iya, karena betul. Mbak ini kurangnya sedikit hanya 4. Nanti di tahun 2023 bisa membuat PAK periodik ya. Konversinya yang periodik SKP-nya periodik kenaikannya. Kan kalau ini kan kurang 4 ya. Kalau 4 itu untuk muda mungkin bisa 2 bulan ya. Kalau dapat nilai predikat kinerjanya baik, maka bisa 2 bulan saja dinilaikan Januari Februarinya ya. Diterbitkan, minta dinilaikan terlebih dahulu nilai SKP-nya yang 2 bulan itu, kemudian nanti diterbitkan konversinya tapi kan untuk 2 bulan ya. Jadi Iya. 2/12 dikali 25. Oh, jadi saya bisa mengajukan pak periodik untuk 2 bulan untuk dapat nilai angka 4 itu ya, Bu? Bisa biar bisa naik pangkatnya. Karena kan sekarang kenaikan pangkat dalam setahun itu bisa 6 kali ya Mbak, setiap 2 bulan sekali ada periode kenaikan pangkat. Iya, betul. Oh, jadi saya gak usah nungguin sampai akhir tahun berarti ya, Bu ya? Nggak usah, bisa cukup 2 bulan aja dibuat periodiknya. Oh, baik. Iya. Berarti oke. Terima kasih Bu informasinya. Nanti saya konsultasikan juga ke bagian kepegawaian Kota Bandung. Baik. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Semoga saya selesaikan. Mohon izin Bu, Ya, terdengar nggak ya? Iya, terdengar Mbak. Iya, ya. Terdengar ya. Ibu mohon maaf, off cam. Saya Listia yang kemarin sempat pengajuan angka kreditnya baru dinilai itu Bu. Yang terlambat itu baru keluar Januari kemarin. Nah, mau tanya kan kemarin karena disepakatinya sudah ditutup, jadi saya minta tanda tangan manual ke Diskom Jabar. Nah, setelah keluar PAK yang dari Jabarnya itu lalu bagaimana ya Bu? Karena yang disepakatinya kan masih angka kredit yang lama nilainya. Masih format konvensional Mbak yang diterbitkan. Oh iya, iya masih yang Jadi masih yang lama. ada unsur subunsur gitu ya? Iya, betul. Itu bisa integrasinya bisa dibikin Mbak kalau emang nggak bisa disepakatinya sudah tidak bisa dibuka, mungkin bisa dibuat secara manual. Sudah Bu, yang manualnya sudah dibuat, sudah ditandatangan juga. Coba saya bingung setelah itu bagaimana lagi, karena kan yang disepakatinya masih tetap angka lama ya. Karena kan kita bikinnya manual nih. Sedangkan angka kredit yang disepakati masih lama gitu, masih yang lama. Jadi langkahnya setelah bikin yang manual, saya harus ngapain lagi gitu Bu? Maksudnya mau update angka kredit di SIASN-nya ya? Betul. Iya, kalau untuk update mungkin nanti bisa melalui PIC-nya yang SIASN di unit di instansi Bapak Ibu sekalian. Kemarin sudah koordinasi kalau nggak salah Umpak ya, itu cuma katanya yang bisa merubah tuh kalau nggak salah di pusat ya. Dari sini nggak bisa gitu. Nggak ada PIC-nya di Kota Bandung. Kemarin izin maaf menyelang. Kalau SIASN kalau nggak salah BKPSDM bisa ikut mengisi deh ke BKPSDM-nya. Kemarin itu Bu, dari kemarin Bu Titi konsul ke BKPSDM soalnya katanya pusat yang bisa merubah. Udah dikunci soalnya dari sini nggak bisa.
Coba nanti saya koordinasikan lagi berarti ya. Ya, coba dikoordinasikan ya. Kalau soalnya dari kami juga ada PIC tersendiri ya untuk merubah Oke. data. Iya. Emang kalau kita kemarin menggunakan disepakati itu kan secara otomatis data kita langsung terupdate. Ya Karena itu betul Bu. menggunakan manual, jadi tidak bisa terupdate. Nah, sepengetahuan saya itu melalui PAC atau operatornya dari SIASN-nya itu, ya dari Oke. masing-masing instansi. Iya siap Bu. Mangga. Terima Ya, kasih. ya. Bagaimana? Kita lanjut dulu apa bagaimana ya, Bapak? Ada yang ingin didiskusikan lagi? Ya, bagaimana Pak? Kita lanjut dulu. Lanjut ya, lanjut lagi ya dulu ya. Tapi kalau saya lihat tadi proses penghitungan ya angka kredit sudah bisa dipahami ya? Sudah. Sudah ya, berarti ini sebenarnya kan yang saya tampilkan berikutnya juga bagaimana prosedur proses penghitungan angka kredit perpindahan atau PJL gitu ya, perpindahan dari jabatan lain karena udah paham mungkin saya skip aja kalau ini penghitungan angka kredit perpindahan ya. Tadi kan juga sedikit saya sampaikan ketika Bapak Ibu sekalian mungkin akan pindah dari satu fungsional ke fungsional lainnya gitu kan. Sekarang sudah lebih dipermudah kenapa angka kreditnya bisa dibawa dari angka kredit yang kita miliki sebelumnya. Hanya saja tentu untuk masuk ke fungsional yang berikutnya kita harus mengikuti persyaratan yang ada pada fungsional yang dituju. Jadinya kita juga harus ikut UKOM lagi ya, uji kompetensi lagi. Nanti ketika uji kompetensinya Bapak Ibu sekalian ternyata sudah lulus, maka Bapak Ibu sekalian bisa langsung pindah ke jabatan fungsional terbaru yang dituju. Angka kreditnya bagaimana? Angka kreditnya di bawah semua yang sudah Bapak Ibu milik. Gitu ya. Kemudian ini juga ini terkait form konversi ya, tadi sudah cukup jelas mengenai form konversi, jadi saya skip aja ya. Pengangkatan, penyesuaian atau penyetaraan. Sekarang sudah tidak ada ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena penyetaraan di tempat Bapak Ibu sekalian terakhir kapan? Kalau di kami kan proses pengangkatan melalui penyetaraan ini tahun 2022 Bu. 2020 ya, ini 2022 ya. 2022. Berarti ke depannya belum ada aturan lagi mengenai proses penyetaraan, berarti 2022 sudah terlaksana ya Pak ya. Ini saya skip juga nggak apa-apa ya. Biar nanti diskusinya lebih panjang lagi. Ini contoh penghitungan angka kredit karena pada saat penyetaraan sebenarnya angka kreditnya sudah memperoleh dari aturannya yang angka kredit misalnya dari menduduki jabatan struktural golongan struktural eselon 4, eselon 3 angka kreditnya sudah ada pada tabulasinya. Kemudian ini terkait mengenai pengangkatan promosi. Mbak Betty mau melanjutkan? Nah, kata Bapak sih, Bapak Ibu sekalian, di sini ada Mbak Meti, rekan saya, yang akan melanjutkan penyampaian materi ya, kita berbagi di sini Bapak Ibu sekalian. Tapi saya juga tetap standby di sini sama-sama Bapak Ibu ya. Silakan Mbak Meti. Stop dulu. Mbak Meti. Izin Bapak Ibu semuanya, saya boleh share screen. Sebelumnya, apa udah terlihat ya di layar? Gimana Pak Antoni, sudah terlihat belum? Sudah terlihat Bu, sudah terlihat. Oke. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu semua dari Diskominfo Kota Bandung. Di sini saya akan mencoba melanjutkan materi mengenai penghitungan angka kredit dari jalur promosi ya. Ini apa sih, Mbak? Halaman dulu. Nah,
Belum muncul ya? Belum ada ya share screen-nya? Belum ya. Bentar ya Pak, Bu. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya di layar ya. Sebetulnya ini secara umum untuk apa namanya penghitungan angka kredit melalui jalur promosi ini juga sama. Cuma ini ada kasus-kasus tertentu yang bisa kita lihat dari aturan BKN tadi, peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 ya. Untuk promosi sendiri, oke. Oh, ya. Untuk pangkat melalui promosi ini kan bisa dari ke dalam atau dari jabatan fungsional. Kemudian ada juga yang namanya promosi berupa kenaikan jenjang atau biasanya kita berpindah atau kenaikan dari jenjang misalnya dari pertama ke muda atau muda ke madya. Kemudian untuk angka kreditnya ini berdasarkan konversi predikat kinerja ditambah dengan angka kredit dasar. Contohnya bisa kita lihat misalnya ini di pejabat administrator golongan 3D, dia memperoleh predikat kinerja ini kan dari hasil SKP tahunan misalnya dalam 2 tahun itu nilainya baik, sangat baik ya di sini. Berarti ketika dia di tahun 2000 dicontohkan di sini di bulan Januari 2026 yang bersangkutan mau uji kompetensi ke ahli utama, maka dari perolehan angka kreditnya itu bisa dinilai untuk presentasi predikat kinerja yang bernilai baik, maka presentasinya adalah 150% dikalikan dengan angka kredit kebutuhan untuk kenaikan pangkat berikutnya itu misalnya 50, kemudian penilaian selama 2 tahun, maka diperoleh angka kreditnya sebesar 150. Nah, di golongan ruang 3D itu ada namanya angka kredit dasarnya itu sebesar 100, maka nanti yang bersangkutan memperoleh nilai akumulasi sebesar 100 ditambah dengan persentase yang 2024 dan 2025. Jadi ini yang bersangkutan bisa mengikuti UPOM ke madya ya, karena kan ini tadi kan golongan ke utama tadi udah madya. Nah, ini sekilas sih sama aja prinsipnya, cuma kan kita ada untuk masing-masing jenjang itu ada angka kredit dasar seperti yang dijelaskan Bu Ambar sebelumnya ya. Kemudian untuk promosi nanti ditambahkan dengan angka kredit dasarnya itu. Kemudian ini untuk kenaikan pangkat dan jenjang jabatan juga sama. Untuk kenaikan jenjang jabatan itu jadi seorang yang sudah memenuhi angka kredit sekarang kan misalnya untuk naik jenjang jabatan itu harus memenuhi ketentuan ini ya, adanya yang pertama itu kebutuhan jabatan. Kebutuhan jabatan itu terkait dengan formasi, artinya di unit yang di posisi sekarang itu apakah ada jabatan yang akan dia duduki, misalnya tadinya sekarang yang bersangkutan pertama mau naik ke muda, apakah di unit tersebut ada kebutuhan untuk jabatan fungsional muda. Kemudian yang selanjutnya itu harus memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Kemudian juga ada syarat predikat kinerjanya harus bernilai baik, minimal itu ya, paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir, dan yang terakhir itu harus lulus uji kompetensi ikut dan lulus uji kompetensi. Nah, terkait dengan uji kompetensi ini kan artinya dia harus sekarang syarat uji kompetensi itu harus memenuhi, yang bersangkutan harus memenuhi angka kreditnya dulu ya, angka kredit kumulatif yang ditentukan. Misalnya tadi dari pertama mau ke muda, berarti kan dia harus memenuhi kebutuhan 50 angka kredit gitu ya. Nah,
Prosedurnya gimana? Seperti yang kita lihat di sebelah kanan, dari instansi pemerintah nanti akan mengusulkan untuk calon peserta uji kompetensi ke instansi pembina. Untuk peranata komputer dan statistisi kan diajukan ke BPS, ke tempat kita. Kemudian nanti instansi pembina akan melaksanakan atau menerbitkan, setelah dilakukan uji kompetensi akan diterbitkan namanya rekomendasi hasil uji kompetensi. Rekomendasi hasil uji kompetensi ini nanti akan ditetapkan PPK instansi pemerintah, pejabat pembina kepegawaiannya itu akan menetapkan untuk kenaikan jenjang jabatan pejabat fungsional seperti itu. Nah, untuk informasi bahwa nanti di BPS ini pesertanya, mohon maaf Bapak Ibu dari statistisi dan prakom semua ada di sini ya. Nah, info terakhir ini nanti kita akan mengadakan uji kompetensi di bulan Maret. Bulan Maret nanti ini suratnya masih dalam tahap ini ya Pak. Masih di Sestama, sekretaris utama kita, kemudian kita masih melakukan penyesuaian terkait tadi juga ada surat edaran Menpan beberapa hari yang lalu ya. Kemudian ada tadi juga ada tindak lanjut dari BKN sendiri, nanti perlakuan seperti apa itu masih kita sesuaikan, masih kita komunikasikan juga dengan eselon 2 dan eselon 1-nya. Nah, untuk informasi Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, mungkin nanti yang ingin mengikuti uji kompetensi ini nanti dilakukan ada dua macam, ada dua jenis ini uji kompetensi yang kita adakan. Itu yang pertama itu uji kompetensi untuk kenaikan jenjang, ya syaratnya itu harus memenuhi angka kredit kumulatif yang kita bahas tadi, bahwa untuk naik jenjang jabatan maka jabat fungsional tersebut harus memenuhi angka kredit kumulatifnya untuk kenaikan jenjang jabatan. Kemudian uji kompetensi yang kedua itu uji kompetensi bagi pegawai yang diangkat melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain atau PJL yang bisa kita singkat PJL. Misalnya ini dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional tertentu. Sebelumnya udah dijelaskan sama Bu Ambar ya, untuk pengangkatan kan ada berapa macam tuh, ada pengangkatan pertama, pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain, tadi terus kemudian ada yang melalui promosi dan ini melalui kenaikan jenjang. Nah, uji kompetensi ini kan juga bisa dari jabatan administrasi atau dari jabatan fungsional lainnya ke jabatan perangkat komputer dan jabatan statistisi. Nanti ini ada ada kekhususan nih bagi peserta uji kompetensi yang akan mengikuti seleksi ke ahli madya. Ini yang mau ke ahli madya wajib itu untuk menyertakan dokumen hasil penilaian kompetensi manajerial sosial kultural dengan nilai total kompetensi minimal 68%. Nah, kemudian untuk peserta baru maupun untuk peserta yang sudah telah mengikuti uji kompetensi di periode sebelumnya, tetapi belum lulus, nanti akan kita buka lagi untuk mendaftar ulang gitu. Nanti kita share untuk ininya suratnya. Mungkin itu info awal saja. Nanti ini rencananya ini akan diselenggarakan di minggu kedua bulan Maret 2024. Seperti itu. Untuk yang sebelumnya biasanya ini ikut di Kota Bandung berarti ke ini ya PPS Bandung ya Bapak Ibu ya sebagian ya, atau ada yang ke Jakarta. Nanti ini untuk tesnya diinfokan biasanya sih tempat pelaksanaan tesnya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau merespon atau mau bertanya? Persilakan. Kalau tidak ada, kita lanjut saja ya.
Oke, ini untuk berikutnya ini mengenai mekanisme predikat kinerja menjadi angka kredit. Ini juga sebelumnya juga sudah banyak yang tahu ya bahwa ini prosedurnya udah cukup familiar karena kan di 2023 itu kita sudah harus menggunakan predikat kinerja yang dikonversi menjadi angka kredit. Hasil penilaian kinerja ini tadi seperti contoh Mbak siapa tadi Listia tadi ya bahwa ini juga bisa dilakukan secara periodik. Jadi tergantung kebutuhannya. Kalau kelihatannya atau kira-kira angka kreditnya sudah mendekati untuk kenaikan atau mencapai untuk kenaikan pangkat, ya berarti sisanya bisa dinilaikan secara periodik. Misalnya tadi contohnya untuk Balistia tadi kurang 2 bulan seperti itu. Nah, ini akumulasi dari hasil penilaian kinerja dengan angka kredit dari integrasi tadi, maka bisa ditetapkan angka kreditnya. Misalnya memang sudah memenuhi. Kemudian PAK-nya nanti setelah ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja, maka bisa digunakan sebagai syarat untuk kenaikan pangkat atau berarti bisa dua-duanya ya. Jadi bisa untuk digunakan kenaikan pangkat saja atau kenaikan jenjang sekaligus kenaikan pangkat seperti itu. PK ini nanti harus disampaikan dari pejabat penilai kinerja, misalnya tadi atasan di atas atasan langsungnya itu eselon 3 atau ya pejabat penilai kinerja di situ, maka nanti harus disampaikan ke pimpinan unit kerja paling rendah itu JPT Pratamanya. Kemudian nanti dari pengelola pegawaian menerbitkan rekomendasi untuk penetapan kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan. Nah, ini syarat untuk kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila sudah 2 tahun di dalam pangkat terakhir. Kenaikan pangkat bagi jabatan fungsional ya ini. Kemudian angka kredit yang ditentukan sudah memenuhi untuk angka kreditnya untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Kemudian tadi predikat kinerjanya minimal bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Untuk PNS yang belum dilantik, belum diangkat dan dilantik ke dalam jabatan fungsional, maka ini ada syarat, ada ketentuan bahwa PNS tersebut tidak bisa diberikan kenaikan pangkat reguler sampai diangkat dalam jabatan fungsionalnya. Kemudian ini ada ketentuan bahwa golongan 3A sampai 3B itu di penetapan kenaikan pangkatnya ditetapkan oleh pejabat penilaian kinerja setelah memperoleh persetujuan teknis dari BKN. Kemudian dari golongan 4B ke 4C maka ditetapkan oleh BKN atas nama Presiden. Jadi 4B ke atas itu sudah ditetapkan oleh BKN. Khusus yang 4D ke 4E maka penetapan kenaikan pangkatnya oleh Presiden. Ini informasi umumnya dari BKN seperti itu. Kemudian bagaimana kenaikan pangkat bersama dengan kenaikan jabatan, maka pejabat fungsional yang memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat bersama dengan kenaikan jabatan, misalnya tadi untuk golongan 3B udah memenuhi syarat untuk ke 3C. Berarti kan di situ ada perubahan pangkat dan harusnya perubahan jabatan juga. Artinya di sini yang bersangkutan harus melakukan usulan untuk kenaikan jabatannya dahulu. Artinya usul untuk kenaikan jabatannya dulu setelah memenuhi syarat tentunya, misalnya tadi syarat akumulasi angka kredit kumulatifnya sudah memenuhi, kemudian sudah mempunyai sertifikat uji kompetensi gitu. Nah, maka bisa dilakukan usulan untuk kenaikan jabatan. Setelah dapat SK naik jabatan, maka bisa diusulkan untuk kenaikan pangkat seperti itu. Oke. Nah, bagaimana dengan kenaikan jabatan apabila tidak tersedia kebutuhan? Nah, tadi syarat untuk naik jabatan kan harus ada formasi dulu ya. Info terakhir ini dari Deskominfo sudah mengusulkan ke kita ya rekomendasi
Tapi masih ada kekurangan ya kalau nggak salah. Tadi saya sempat. Betul, Pak Antoni ya? Apakah sudah ditindaklanjuti kekurangannya? Kemarin si dari bagian Gimana, Pak? Maaf. bagian organisasi Oh gitu. dapat informasi dari bagian organisasi itu. Sorry, gimana? Izin. Ya, kemarin dapat informasi dari bagian organisasi. Ya. Memang pengajuan formasinya sedang ada sedikit yang perlu diperbaiki ya Bu ya. Oh iya, makanya saya di infonya gitu ya, masih ada kekurangan dan tadi sudah kita sampaikan juga kalau kekurangannya ke bagian organisasi ya kalau nggak salah. Oke, mungkin ya biar prosesnya bisa apa langsung berjalan, mungkin nanti kalau ini langsung dilengkapi gitu ya Pak ya. Kalau lengkap itu nanti koordinasinya dengan siapa ya Bu? Gimana maaf Pak? Untuk di BPS-nya, koordinasinya dengan siapa ya Bu? Oh masih di bagian kita Pak, di fungsi bagian jabatan fungsional Pak. Kebetulan rekomendasi memang di tempat kita juga. Nanti mungkin bisa koordinasi ke saya atau ke Bu Melani ya kemarin juga, nggak apa-apa. Baik kalau. Ya. Oke. Iya, makasih Pak. Nah, boleh kita lanjut ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini udah waktunya ini ya, udah siang. Oke, nah karena ini ya Pak, balik ke materi untuk kenaikan pangkat karena nggak ada formasi gimana ini? Misalnya ini tadi ya, kalau memang syaratnya sudah terpenuhi, ada angka kredit kumulatifnya sudah terpenuhi, kemudian kualifikasi pendidikannya sesuai, kemudian predikat kinerjanya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, kemudian juga sudah 2 tahun di pangkat terakhir, memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat, dan tersedia peta jabatan, maka itu pejabat fungsional yang tidak dapat diangkat ke jenjang jabatan yang lebih tinggi karena tidak adanya kebutuhan atau formasi, maka jabatan fungsional dapat diusulkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 1 kali kenaikan pangkat. Jadi hanya bisa naikkan pangkat aja tanpa didahului kenaikan jenjang jabatan seperti itu. Makanya tadi untuk di Diskominfo sendiri, apakah udah terpenuhi Pak? Formasinya itu dengan pejabat fungsional yang ada atau masih banyak yang kosong? Masih banyak yang kosong ya. Oke, berarti mudah-mudahan tidak ada seperti ini ya Pak, atau seperti ini yang hanya bisa naik pangkat tanpa betul tidak bisa naik jabatan karena hanya bisa diusulkan untuk kenaikan pangkat saja. Karena di kita pun ada seperti itu Pak. Jadi untuk golongan-golongan misalnya yang sudah memenuhi golongan 3D biasanya itu udah cukup untuk ke 4A. Tapi kan di sini formasi itu kan kayak piramida ya, semakin ke atas semakin sedikit ininya orangnya. Jadi ketika sudah memenuhi angka kredit pun untuk ke golongan 4A, tetapi ketika dilihat jabatannya kan sudah berubah tuh dari 3D ke 4A, itu kan sudah harusnya jabatannya madya. Nah, karena di pusat ya, karena di BPS pusat itu cukup banyak ininya, jabatan formasi jabatan madyanya tersedianya sangat sedikit, jadi mau nggak mau hanya bisa yang bersangkutan hanya bisa naik pangkat saja tanpa naik jabatan terlebih dahulu seperti itu. Mudah-mudahan tidak terjadi di Diskominfo ya. Oke, kita lanjut di sini ya Pak. Untuk pengangkatan kembali, ada ketentuan pengangkatan kembali ini bisa banyak ya, ada karena tugas belajar atau karena ditugaskan ke jabatan administrator atau ke JPT, kemudian mungkin ada yang diberhentikan
diberhentikan. Nah, kalau misalnya tugas belajar ini bisa diangkat kembali. Kemudian apabila ditugaskan ke jabatan administrator itu bisa dua, bisa diangkat kembali atau melalui jalur perpindahan dari jabatan lain. Kemudian untuk angka kreditnya bagaimana? Angka kreditnya bagi pengangkatan kembali akan diberikan angka kredit kumulatif terakhir yang dimiliki di jenjang jabatannya. Dapat juga ditambah dan dapat ditambah ya, ini bisa ditambah dari angka kredit hasil konversi predikat kinerja selama diberhentikan. Kemudian angka kredit hasil konversi predikat kinerja selama diberhentikan dihitung dari predikat kinerja terhitung mulai tanggal pangkat terakhir ditambah dengan angka kredit dasar. Nah, kita lihat ada contohnya. Ini saya lihat ditugaskan seorang ahli muda 3C yang ditugaskan ke pengawas, jabatan pengawas selama 2023. Kemudian di 2025 angka kreditnya yang tadinya 50 di 2025 bisa naik ke 3D. Kemudian di 2029 maka yang bersangkutan naik pangkat lagi untuk ke 4A sebagai administrator. Nah, yang bersangkutan di 2031 mungkin mau kembali menjadi fungsional, maka dia bisa diangkat kembali ke jabatan terakhirnya di muda tadi ya. Oke. Tapi nanti ketika sudah 1 tahun, dalam waktu 1 tahun, maka bisa disesuaikan sesuai dengan golongannya tadi udah 4A, maka bisa disesuaikan ke jabatan ahli media. Seperti itu. Oke, ini untuk insight aja. Kemudian bagaimana peralihan ini tadi sudah disampaikan di awal mengenai peralihan dari metode angka kredit dari konvensional seperti ini yang masih mencantumkan unsur dan subunsur, kemudian ada nilai pendidikannya, itu kan konvensional, kemudian dari konvensional nanti diintegrasi, dari integrasi baru dilakukan konversi. Nah, ini sekilas disepakati, sebagian Bapak Ibu sudah menggunakan aplikasi ini ya, kemarin ya, untuk integrasi, untuk penyesuaian dari angka kredit konvensional ke integrasi. Oke, ini cukup kayaknya ya, kalau yang ini sudah bisa, sudah menggunakan berarti udah tahu untuk penghitungannya ya, karena ini kan output dari disepakatinya kita cukup entry untuk angka kredit konvensional yang terakhir dinilai, kemudian nanti keluar itu namanya PAK integrasi. PAK integrasi ini nanti angka kreditnya lah yang akan kita gunakan untuk seterusnya. Misalnya tadi dari 171 ya Bu Listia tadi, kemudian kredit hasil integrasinya adalah 71. Nanti di PAK konversi, dari PAK integrasi tadi angka kreditnya nanti bisa dimasukkan ke akumulasi. Akumulasi itu adalah nilai dari angka kredit integrasi ditambah dengan nilai angka kredit dari hasil konversi predikat kinerja. Seperti itu. Oke, ini perbedaannya ya antara PAK integrasi menjadi PAK konversi. Nah, terkait dengan formasi tadi, kita sudah membuat berdasarkan surat sestama BPS bahwa untuk usulan rekomendasi kebutuhannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Itu tadi ada dokumen yang namanya surat usul rekomendasi, kemudian ada formulir penghitungannya juga, kemudian harus dilengkapi dengan rekap kebutuhan untuk seluruh unit kerja yang diusulkan, dan ada daftar nama pejabat fungsional atau peranata komputer, pejabat fungsional statistisi atau peranata komputer kondisi terkini. Nah, ini dokumen-dokumen inilah yang harus dilampirkan ketika
mengajukan usulan, ini prosedurnya seperti ini, mengajukan usulan ke BPS. Nanti dari Diskominfo mengajukan penghitungan usulan, nanti di BPS akan dilakukan penghitungan, kemudian dari sini akan kita buatkan rekomendasi. Rekomendasi ini akan kita teruskan ke Menpan. Nah, apabila Menpan sudah menyetujui, maka nanti akan hasil dari Menpan ini akan diterbitkan rekomendasi formasi yang akan dikembalikan ke unit yang mengusulkan tadi, seperti itu. Jadi inilah formasi ini nanti sebagai dasar untuk pengangkatan pejabat fungsional di unit masing-masing, di unit kerja masing-masing. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Kira-kira ada yang butuh penjelasan lebih lanjut, silakan. Kita lanjut diskusi saja ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Sudah baik rekan-rekan kita diskusikan dan ditanyakan sumber kita dari BPS. Kenapa Mbak? Dan bisa langsung lanjut secara status dan langsung menyampaikan. Mau bertanya. Ya, baik. Ini adalah dari sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira dari Diskominfo Kota Bandung, Pranata Komputer Ahli Muda. Izin Bu bertanya tentang perhitungan untuk kebutuhan atau kebutuhan formasi Prakom. Tadi disampaikan bahwa kita masih menggunakan butir-butir kegiatan, ya Bu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah dilaksanakan atau mungkin secara umum Bu, mungkin bisa digambarkan flow-nya seperti apa apabila dari dinas atau perangkat daerah membutuhkan prakom, kemudian apa saja yang harus dilakukan oleh perangkat daerah tersebut, apa saja yang harus dilakukan oleh Diskominfo sebagai unit pembina, dan mungkin dari bagian organisasi dan dari BKPSDM. Itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ira. Izin langsung menanggapi ya Mbak. Nanti mungkin Bu Ambar bisa menambahkan. Oke, terkait dengan apa tadi penyusunan formasi ya Mbak ya, bagaimana misalnya di Diskominfo itu ingin atau di mana tadi unit BKPSDM ya membutuhkan untuk perangkat komputer sebetulnya yang perlu diingat saat menyusun kebutuhan itu bahwa kebutuhan itu harus mencakup seluruh unit kerja gitu. Mencakup seluruh unit kerja, kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan, misalnya harus kegiatan yang dilakukan di unit itu kita inventarisir dulu seperti apa. Inventarisirnya itu tadi kegiatan misalnya Pranata Komputer ya, berarti kan kegiatan itu masih menggunakan aturan Permenpan RB nomor 32 tahun 2020 ya kan. Nah, kemudian setelah diinventarisir kegiatannya itu harus volumenya kita isikan, volume kegiatannya kan ada yang namanya penghitungannya ya. Nah, LK ini diisi untuk kegiatan selama 1 tahun serta juga harus mengakomodir kegiatan yang direncanakan ke depan atau mungkin untuk kegiatan yang pernah dilakukan di tahun sebelumnya. Seperti itu. Jadi ini tadi ini harus diinventarisir sih, kuncinya tuh
kegiatan apa saja yang ada di unit itu yang kira-kira memang dibutuhkan, misalnya fungsional perangkat komputer di situ. Berarti yang terkait itu yang terkait dengan kegiatan perangkat komputer itu dasar apa kegiatan aturannya itu kan berdasarkan Permenpan RB 32 tahun 2020 mengenai butir kegiatannya. Nah, kemudian baru bisa diisikan volumenya, volume kegiatannya tuh berapa gitu. Itu ada apa namanya? Ada formatnya sendiri ya di peraturan berapa ya, Mbak? Saya lupa. Di LK-nya itu ya. Mungkin Pak Antoni sudah menyusun ya di unit udah diusulkan kan? Oke. Nah, itu tadi Bu Ira. Nanti dari ini saya ada contoh sih. Sebentar saya coba share. Jadi kalau dari perangkat daerah atau dari dinas tertentu membutuhkan apa namanya prakom oleh Diskominfo kemudian di assessment begitu ya Bu Meti, mungkin selanjutnya nanti ada dilakukan apa ya rekapitulasi oleh organisasi ya, seperti bagian organisasi mungkin ya. Betul. Jadi nanti yang mengkompilasinya itu berdasarkan itu ya. Misalnya tadi yang mengkompilasi adalah ini yang mengkompilasi di Diskominfo misalnya untuk usulan di Pemkot Bandung Diskominfo ya prakomnya ya. Iya. Ya, seperti itu. Jadi dari semua unit itu nanti dihitung, misalnya di RS di bawah Diskominfo apa ya? Sebentar. Ini saya udah share belum ya? Udah terlihat belum? Terlihat Mbak Meti. Nah, ini sih, misalnya ini kita langsung ke contohnya saja. Ini kan contoh dari atau komputer ahli pertama misalnya untuk jenjang lift pertama. Nah, kegiatannya seperti apa di situ di unit itu misalnya ada yang namanya menyiapkan peralatan video conference, mengatur layout segala macam ya. Ini angka kredit ya. Ini masih berdasarkan Permen 432 tahun 2020. Jadi angka kreditnya ini kita ambil dari situ, kemudian ini konstantanya, kemudian WPK ini waktu penyelesaian kegiatan, kemudian ada volumenya, misalnya dalam setahun itu ada sekitar 480 kegiatan penyiapan ini ya. Nah, nanti ini udah ada rumusnya ini. Rumusnya WPV ini waktu penyelesaian efektif ya kalau nggak salah. Nah, ini ada di LK-nya itu sudah apa namanya udah dibuat rumusnya seperti ini. Nanti itu sudah ada per jenjang kalau nggak salah di LK-nya. Nah, kemudian ada yang namanya program aplikasi misalnya. Dalam setahun misalnya diperkirakan volumenya ada 8. Nanti ada penghitungannya sekian, WPV-nya itu 0,774. Dan seterusnya. Nanti dari hasil ini, itu ada nih hasil rumusnya tadi, keluar nih angkanya 4,5. Artinya nanti ini hasil perhitungan kebutuhan ini bahwa untuk peralatan komputer ahli pertama dibutuhkan sekitar 5 orang di unit tersebut. Seperti itu. Nah, ini tadi yang perlu diingat bahwa untuk penyusunan kebutuhan ini harus keseluruhan, mencakup keseluruhan unit kerja, termasuk untuk PNS dan P3K ya sekarang ya. Kemudian kegiatan itu diinventarisir berdasarkan aturan yang berlaku, yaitu peraturan Menpan RB nomor 32 tahun 2020, kemudian peraturan BPS nomor 2, Permen 19 tahun 2013, dan Perka 50 tahun 2014. Nah, ya, sama peraturan BPS nomor 2 tahun 2021. Ya ini, mengenai butir kegiatan Pranata Komputer. Nah, kemudian volumenya ya, volume kegiatan diisikan. Ini tadi untuk mengakomodir kegiatan 1 tahun dan kegiatan yang akan direncanakan atau pernah dilakukan sebelumnya. Nah, ini juga penting nih, harus menyampaikan data existingnya pejabat
fungsional di sini yang di unit tersebut. Karena kita bisa melihat dari data itu apakah masih membutuhkan apa sih fungsional selain yang sudah ada gitu kebutuhannya seperti itu. Nah ini tadi untuk jenjang karir itu kan semakin ke atas maka jabatannya semakin sedikit ya mengerucut. Kemudian bisa dilakukan penghitungan untuk tiap unit kerja, misalnya tadi di bawah Diskominfo, selain Diskominfo yang membutuhkan peralatan komputer itu di mana kemudian bisa juga dikelompokkan unitnya berdasarkan beban kerjanya. Nah, ini tidak ada jumlah baku berdasarkan beban kerja, tapi perlu adanya keterbandingan, tidak melihat batasan penilaian. Nah, ini tadi tipsnya seperti ini untuk penghitungan, bahwa ini kegiatannya itu harus yang menjadi fokus, bukan unitnya, kemudian diselesaikan mulai dari jenjang terbawah, artinya misalnya di peralatan komputer berarti harus dari jenjang keterampilan dulu. Mbak Betty, kalau untuk penghitungan atau pengusulan formasi ini, sebaiknya dilakukannya setiap tahun atau beberapa tahun sekali? Mbak Betty. Bu Ambar, masih mute, Bu. Ya, kalau formasi itu sebenarnya nggak setiap tahun kita berubah-berubah ya. Formasi itu biasanya untuk dibuat untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Tetapi jika memang ada perubahan yang sangat signifikan atau ada perubahan dari institusinya, dari instansi gitu ya, perubahan yang sangat besar itu baru bisa dibuat. Tapi juga bukan berarti setiap tahun kita membuat formasi. Gitu. Ya. Kebutuhan. Terkait SPBE, Bu, implementasi dari SPBE kan tiba-tiba nih Bu, banyak dari perangkat daerah yang minta ada peralatan komputer di masing-masing perangkat daerah. Nah itu terus terang jadi pekerjaan tambahan untuk Diskominfo. Kami tentu saja tidak berharap itu dilaksanakan setiap tahun gitu, tapi usulan-usulan ini terus berdatangan begitu Bu. Jadi ya sepertinya akan beberapa tahun ini akan ada terus perhitungan Bu seperti itu untuk pengusulan Prakom ini. Jadi gimana Bu? Ya mungkin kalau setiap tahun berubah kan tidak bisa ya, estimasinya aja. Jadi gini, mungkin kalau emang ingin mengadakan perubahan dari Diskominfo Kota Bandung ini diinformasikan ke unit-unitnya yang ada di bawahnya. Bukan berarti unit A mengusulkan tahun ini, nanti ada unit lain lagi mengusulkan seperti itu. Tapi diinformasikan secara serentak untuk adanya perubahan, dan tentunya untuk merubah formasi itu kan harus ada analisis beban kerja ya. Beban kerjanya. Jadi sebisa mungkin diinformasikan secara serentak bahwa akan diadakan perubahan BK atau formasi pada unit-unit yang terkait di Kota Bandung ya, di Diskominfo Kota Bandung begitu. Jadi bukan berdiri sendiri-sendiri dari masing-masing unitnya, tapi pengusulannya sekaligus serentak waktunya. Baik Bu, ya. Kalau kemudian sudah dilaksanakan penghitungan begitu Bu, selanjutnya diserahkan ke bagian organisasi. Dari organisasi, ya. Selanjutnya dari Diskominfo mungkin harus melakukan apa lagi Bu? Nanti akan setelah dari masing-masing setingkat eselon 2 mengumpulkan menjadi satu ya di Diskominfo-nya ya. Nanti kan dikirim ke kami selaku instansi pembina. Nanti akan kita telaah. Pada saat kita sudah selesai menelaah itu juga, kita akan melakukan diskusi ya dengan instansi pengusulnya. Setelah itu baru akan ditetapkan ya. Akan ditetapkan rekomendasinya. Nah, nanti baru akan kita kirim. Setelah dikirim nanti, baru nanti ditindaklanjuti untuk diajukan pengusulannya atau persetujuannya ya ke Menpan. Dari situ baru bisa digunakan untuk kita mengangkat pejabat fungsional. Ya, baik Bu, terima kasih.
Izin bertanya Bu, Ya boleh silahkan. saya Amalia. Menyambung tadi yang dari Teh Ira ya, kan sebetulnya prosesnya sudah sampai ke ada hasil telaahan dari BPS ya Bu ya kemarin ya. Mm-mm. Sudah masuk ke bagian organisasi dan kami sudah diinformasikan juga oleh bagian organisasi bahwa ada masukan dari BPS dalam usulan formasi bahwa penyelia dan mahir harus ada dalam jenjang yang prakom terampil gitu ya Bu. Nah, Ya, yang ingin kami tanyakan itu adalah apakah itu si eh, penyelia dan mahir itu harus ada di setiap OPD yang ada terampilnya, ataukah boleh hanya di OPD yang memang dari ABK-nya itu memerlukan penyelia dan mahirnya, gitu Bu. Jadi kan di kita itu hasil perhitungan kita terakhir kan di kecamatan itu ada terampil, kemudian di OPD, beberapa OPD dan rumah sakit pun ada terampil. Dan memang kita waktu itu perhitungannya karena berdasarkan ABK, beban kerjanya itu, pekerjaannya itu hanya sebatas sampai terampil. Kita memang tidak, secara teknis ya, kita Diskominfo tidak berpikiran untuk jenjang karirnya. Setelah ada masukan dari BPS, memang masuk akal juga, memang harus ada jenjang karirnya, yaitu penyelia dan mahir. Nah, tapi yang sekarang kita pikirkan apakah si penyelia dan mahir itu harus ada di setiap yang OPD kita usahakan kemarin seperti kecamatan, rumah sakit OPD, ataukah hanya di OPD yang memang memerlukan penyelia dan mahir? Karena setelah kita perkirakan si penyelia dan mahir itu hanya ada di OPD dan di rumah sakit gitu Bu. Itu yang kami butuh saran dari BPS. baik ya. Ya idealnya ya setiap ada apa sih formasi, tentunya kan ada jenjang-jenjang di atasnya agar mereka bisa berkarir tidak hanya stop sampai di jenjang terampil saja begitu ya Bu ya. Tetapi emang untuk membuat ABK atau formasi ini kan tentunya fokus pada kegiatan yang memang kita kerjakan. Kan analisis beban kerja itu berdasarkan banyaknya kegiatan yang sesuai dengan yang butir ya kan kita dasarnya patokannya itu perban 2 tadi ya. Butir-butir tersebut, nah itu dasarnya harus kita lihat tuh sebenarnya kegiatannya, bukan unit kerja kita ya. Kegiatannya ada atau tidak seperti itu. Nah, kalau memang di situ tidak ada, apakah nanti karir yang bersangkutan hanya sampai di situ? Kan sebenarnya dia mungkin bisa untuk berpindah ke tempat lain yang mempunyai formasi. Tapi idealnya memang ada apa kegiatan agar yang bersangkutan tidak stop sampai di jabatan terampil saja, bisa untuk naik jenjang ke jenjang berikutnya, istilahnya dapat dapat berkarir. Kalau hanya diterampil saja nanti dia tidak bisa ke mahir atau ke penyelia, kasihan kan, jadi stop mandak sampai di situ. Mungkin Mbak Meti mau menambahkan. Sedikit sih betul apa yang disampaikan Bu Ambar tadi, bahwa sebetulnya itu dalam mengajukan usulan kan itu sudah sebelumnya sudah dilakukan penghitungan. Penghitungannya ini itu tadi kita harusnya fokusnya di kegiatan di unit itu ada nggak fokus kegiatannya ya, maksudnya ada nggak kegiatan yang bisa dilakukan oleh si prakom mahir misalnya nanti di situ. Kalau memang tidak ada ya berarti dia tidak perlu di ini disebutkan untuk itu. Tapi kalau misalnya untuk yang sekarang hanya ada terampil misalnya, nanti berikutnya kan dia mau naik ke mahir, berarti kan kita harus siapkan juga kan kursinya gitu buat nanti ketika dia naik jenjang ke mahir. Atau misalnya unit itu tadinya hanya ada terampil, nah siapa tahu dalam perjalanan nanti dia akan beralih jadi ahli misalnya, itu juga bisa kan seperti itu. Nah tapi tadi dilihat apakah ada kegiatan yang memungkinkan kegiatan ahli di situ seperti itu, membutuhkan prakom ahli atau statistisi ahli seperti itu. Nah makanya tadi kenapa untuk penghitungan atau dalam mengisi LK tadi sudah saya share juga di kolom chat, untuk lembar penghitungannya itu kita harus mulai dari jenjang yang paling bawah, misalnya tadi mulai dari terampil, kemudian lanjut ke jenjang
mahir, kemudian ke penyelia seperti itu. Nanti jumlah kegiatannya itu nanti berdasarkan kondisi saat ini dan juga memperkirakan kondisi beberapa tahun ke depan. Jadi tadi formasi itu nggak tiap tahun, jadi kita bisa lihat nih 3 atau 5 tahun ke depan itu nanti bakal ada apa seperti itu. Atau kegiatan yang sebelumnya tuh oh ternyata butuh nih, harusnya nih ada yang bisa buat desain atau buat program atau apalah, berarti kita butuh yang namanya prakom dia misalnya di unit itu seperti itu. Jadi nggak hanya mandek di misalnya di pertama. Nah, ya itu tadi. Jadi kita lihat ke kegiatannya ya. Apalagi sekarang tadi Mbak siapa Ira tadi ya, sekarang udah semuanya pakainya elektronik ya, SPBE semuanya kayak ini e-golf, semuanya. Jadi mungkin memang kebutuhan untuk prakomnya mungkin ke depan entah bisa lebih banyak di unit di sana di Pemkot atau mungkin bisa lebih ini ya minimalis ya. Itu nanti perlu kajian lagi, nanti dicoba diinventarisir dulu. Ketika sudah diinventarisir dari setiap unit yang ada, dari kalau di kita nih misalnya kemarin di BPS itu kita mengajukan kebutuhan ke kebetulan waktu itu analis anggaran. Nah, kita tanya nih di unit A ada kegiatan apa? Misalnya, oh saya kegiatan ini bisa dilakukan oleh jenjang terampil. Kemudian di unit B ada apa kegiatannya? Nah, itu nanti kita rekap. Kemudian nanti yang mengusulkan itu satu ini aja, satu pintu aja, diusulkan ke instansi pembina. Instansi pembinanya kemarin kita usulkan ke Kemenkyu. Nah, berarti kan dalam hal ini kalau Prakom kan diusulkan ke BPS, statistik juga ke BPS. Nah, nanti dari hasil penghitungan tadi setelah ditelaah, setelah kita lakukan ini, nanti kita ada namanya verifikasi dengan unit Bapak Ibu seperti itu. Nanti baru setelah diverifikasi baru bisa kita lanjutkan untuk prosesnya tadi sesuai flowchart yang ada gitu. Kemudian ini untuk lembar penghitungannya udah ya tadi ya, sudah saya share. Mungkin ada lagi gimana Bapak Ibu, udah cukup? Jadi sepemahaman saya berarti yang si penyelia dan mahir itu boleh hanya di OPD yang memang analisis beban kerjanya memang mengharuskan ada penyelia dan mahir ya. Jadi tidak semua OPD yang ada terampilnya itu harus ada penyelia dan mahir. Kalaupun si terampil itu mau naik ke penyelia dan mahir, kalau di tempat OPD dia tidak ada, berarti mau tidak mau dia harus dimutasi gitu ya. Itu Ibu. Jadi Ya, sesuai baik. kebutuhan aja. Ya, siap. Gimana Bapak Ibu? Izin Bu bertanya. Nah, kalau misal dari dinas ada yang mengajukan kebutuhan statistisi pertama 1 misal gitu ya. Nah, cuma memang untuk saat ini misal belum ada kebutuhan untuk mudanya gitu. Apakah dibuatkan saja formasi mudanya untuk jenjang karir ke depannya atau tetap mengajukan hanya 1 saja sih pertamanya gitu? Iya. Ya, jadi Mbak Tia, ini tadi kembali lagi ke tadi ya, penghitungannya itu kan kita memperkirakan kegiatan yang saat ini, kondisi saat ini, kemudian juga memperkirakan untuk ke depan gitu ya. Dan itu kita lihat kegiatannya ada nggak di unit tersebut. Misalnya unit itu membutuhkan muda nantinya nih, ya udah berarti harus diusulkan seperti itu. Dibuat Kalau misal nggak sekiranya misal belum membutuhkan berarti nggak usah diusulkan aja ya. Berarti kemungkinannya mudanya mutasi gitu kan ya? iya bisa jadi Oke. kembali ke kegiatan di unitnya itu. Jadi nggak harus di setiap unit kerja harus ada tampil mahir penyelia sampai dengan media misalnya, enggak. Jadi di OPD tertentu pun mungkin hanya sampai dengan pertama bisa, atau butuhnya sampai terampil saja bisa seperti itu. Untuk naik jenjang berarti dia harus pindah.
pede gitu ya. Siap. Terima kasih Bu. Gimana? Siap, jelas. Terima kasih Bu. Jelas. Mungkin Masih ada yang bertanya? ini sudah tidak ada, sudah jelas dari keterangan. Baik. Jadi rekan-rekan selanjutnya teman-teman Prakom satu TV, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Terima kasih kami ucapkan juga pada para narasumber, Ibu Amba, terima kasih, Ibu Mita. Ya, sebelumnya mungkin saya simpulkan ya, tadi teman-teman dari BPS sudah memaparkan pada kita dengan jelas bagaimana proses mulai penyusunan formasi, perhitungan PAK sampai dengan kenaikan pangkat dan sebagainya. Nah ini semoga dapat memberikan pencerahan bagi kita semua mengenai proses dan alur kita yang sudah diangkat dari Prakom, baik itu belum seperti Pak Antoni yang menunggu pelantikan pengangkatan pada Jafung Prakom. Jadi semakin jelas dan kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan dan kita juga sudah bisa mulai berstrategi bagaimana pengembangan karir kita ke depannya. Terima kasih. Bapak, Ibu Mita, jika sudah tidak ada, mungkin kami sudahi sampai sini kegiatan ngulik pada hari ini. Terima kasih rekan-rekan Prokom. Ini ada pesan-pesan menutup Ibu dari Ibu Amba kita. Baik. Halo, suara saya kedengaran Ibu? Kayaknya karena saya lagi error. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih ya atas undangannya untuk kita saling sharing di sini. Saya atas nama Badan Kita Pasti mohon dimaafkan jika dalam penyampaian ataupun dalam perbuatan saya selama ini dan diskusi kita di sini ada yang kurang berkenan. Semoga apa yang kami sampaikan ya, saya dan Mbak Lucy ini dapat memberikan pencerahan sehingga ke depannya Bapak Ibu sekalian dalam aktivitas nasional dapat prosesnya dapat berjalan dengan baik ya Bapak Ibu sekalian. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya atas atensinya ya dalam kegiatan ini dari awal itu. Bu Ambar, baik. Mungkin rekan-rekan kegiatan mulai kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.